Saya Zaskia Miftah Zahra akan melanjutkan penjelasan pengisian. Pada A2, revisi materialitas awal. Titik realitas adalah bab maksimum salah saji yang masih dianggap tidak memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Jika salah saji melebihi materialitas, maka laporan keuangan dianggap mengganggu material. Dari pengisian A.210 ini, yaitu batas salah saji yang masih dapat toleransi, kemudian menentukan akun mana yang menjadi fokus audit, kemudian membantu auditor di dasar dalam hasil audit, fokus pada akun yang material, kemudian menghemat waktu pemeriksaan, menentukan prioritas akun yang akan diuji, dan juga dapat memudahkan auditor mengevaluasi apakah salah saji masih dapat diterima. Cara pengisian pada A.210 ini, langkah pertama, sebelumnya angka-angka yang tertera di sini itu otomatis ada setelah kita mengisi mapping materialitas saldo akun. Langkah pertama, auditor memilih basis perhitungan seperti laba sebelum pajak, pendapatan, aset, atau ekuitas sesuai karakteristik perusahaan. Setelah itu, auditor menentukan persentase berdasarkan pedoman atau rule of thumb sehingga diperoleh overall materiality, yaitu batas salah saji material secara keseluruhan. Kemudian, selanjutnya auditor menetapkan performance materiality, biasanya 10% hingga 80% dari overall materiality, sebagai batas yang digunakan saat melakukan pengujian audit agar pemeriksaan lebih konservatif. Auditor juga menetapkan ambang batas salah saji yang tidak dapat dikoreksi atau clearly trivial threshold, umumnya sebesar 3-5% dari overall materiality. Pada bagian berikutnya, auditor dapat menetapkan spesifik materiality-nya untuk akun tertentu yang memiliki resiko lebih tinggi seperti kas, piutang, atau persediaan. Kemudian mengelompokkan setiap akun menjadi material atau tidak material serta memberikan keterangan jika terdapat perhatian khusus, misalnya ada dugaan understatement atau potensi fraud. Seperti ini, jika keterangan TM yaitu tidak memadai, jika M itu memadai. Angka-angka yang tertera di sini sudah ada di petunjuk perintah awalnya atau petunjuk dari datanya. Kemudian jika sudah mengisi data mapping ini, balik ke awal, nanti otomatis angka yang sudah diisi tertera di sini. Hasil dari A.210 ini kemudian menjadi dasar dalam penilaian resiko dan penyusunan prosedur audit pada tahap selanjutnya. Sebelum tahap selanjutnya mengisi kesimpulan sesuai sama perintah datanya, karena di sini materialitasnya sudah ditentukan, jadi diisi materialitas sudah ditentukan yang akan membuat status KKP-nya menjadi komplit. Perkenalkan, nama saya Sita Yunikita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai A220 tentang prosedur analitis awal dan audit strategi memorandum awal. Prosedur analitis awal merupakan analisis terhadap laporan keuangan sebelum auditor melakukan pemeriksaan rinci. Tujuannya memahami kondisi perusahaan, menemukan akun yang tidak normal, mengidentifikasi risiko audit. Manfaatnya, auditor dapat mengetahui kenaikan penjualan yang tidak wajar, yaitu penurunan laba drastis, perubahan aset, perubahan rasio keuangan. Selanjutnya, cara pengisiannya, bagian yang A221. Pada bagian A2201, langkah pertamanya adalah menginput data laporan keuangan perusahaan untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya ke dalam aplikasi Atlas. Setelah data dimasukkan, sistem akan secara otomatis membandingkan saldo setiap akun, menghitung selisih dalam bentuk nominal dan persentase, serta menampilkan analisis vertikal. Selanjutnya, auditor menelaah hasil perbandingan tersebut untuk mengidentifikasi akun-akun yang mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Jika ditemukan perubahan yang tidak biasa, auditor akan menelusuri penyebabnya dan menentukan apakah akun tersebut memerlukan prosedur audit yang lebih mendalam. Kemudian tujuannya dari tahap ini adalah untuk memperoleh pemahaman awal mengenai kondisi keuangan perusahaan serta mengidentifikasi akun atau transaksi yang berpotensi mengandung risiko salah saji material. Hasil analisis ini
juga membantu auditor dalam menentukan area yang perlu menjadi fokus selama proses audit. Kemudian manfaatnya yaitu membantu auditor bekerja lebih efektif dan efisien karena dapat memusatkan perhatian pada akun-akun yang memiliki risiko tinggi. Selain itu, hasil analisis menjadi dasar dalam menyusun strategi audit, menentukan prosedur pemeriksaan yang sesuai, dan mendukung auditor dalam memberikan kesimpulan atau audit yang tepat. Kemudian selanjutnya ada A220.2. Pada bagian ini, auditor melakukan analisis rasio keuangan. Data yang digunakan berasal dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang telah diinput sebelumnya. Atlas kemudian menghitung rasio secara otomatis sehingga auditor dapat mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan. Pada bagian data yang digunakan untuk perhitungan rasio di bagian terdapat akun-akun yang menjadi dasar perhitungan, seperti total aset, aset lancar, ekuitas, pendapatan, harga pokok penjualan, liabilitas, laba bersih. Pada bagian ini menampilkan akun-akun utama yang digunakan sebagai dasar perhitungan rasio. Nilainya diambil secara otomatis dari laporan keuangan perusahaan, sehingga auditor tidak perlu menghitungnya secara manual. Tabel perbandingan saldo di sebelah kanan terdapat beberapa kolom. Yang pertama itu interim, saldo sementara jika audit dilakukan sebelum akhir tahun. Pada contoh ini tidak digunakan sehingga kosong. Kemudian yang kedua, ekstrapolasi, yaitu estimasi saldo sampai akhir tahun jika audit dilakukan pada periode interim. Pada contoh ini juga tidak digunakan. Kemudian ada unaudited, yaitu saldo laporan keuangan tahun berjalan yang belum diaudit, periode audit 31 Desember 2017, atau saldo laporan keuangan tahun sebelumnya yang sudah diaudit. Pada kolom United berisi data tahun berjalan yang sedang diaudit, sedangkan kolom periode berisi data tahun sebelumnya yang telah diaudit. Kedua data tersebut digunakan sebagai dasar untuk membandingkan kondisi keuangan perusahaan. Kemudian bagian kelompok akun, bagian ini mengelompokkan akun-akun seperti aset, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, beban operasional, pendapatan, laba bersih. Mengelompokkan akun dilakukan agar Atlas dapat menghitung rasio keuangan secara otomatis berdasarkan kategori akun yang sesuai. Analisis rasio prosedur analitis awal. Di bagian bawah terdapat hasil rasio, misalnya current rasio, debt rasio, net profit margin. Atlas menghitung rasio-rasio keuangan secara otomatis. Auditor kemudian membandingkan hasil rasio tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau dengan rata-rata industri. Apabila terdapat perubahan yang signifikan, auditor akan melakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Tujuannya, analisis rasio keuangan yaitu untuk menilai kondisi keuangan perusahaan, mengidentifikasi perusahaan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya, serta mendeteksi area yang berpotensi mengandung risiko salah saji material. Manfaatnya yaitu auditor memahami kinerja keuangan perusahaan, mengidentifikasi akun memerlukan perhatian lebih, serta menjadi dasar dalam menentukan strategi dan prosedur audit yang akan dilakukan pada tahap berikutnya. Jadi pada A2202, auditor tidak hanya melihat angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi juga menganalisis hubungan antara melalui rasio keuangan. Hasil analisis ini membantu auditor menilai apakah kondisi keuangan perusahaan masih wajar atau terdapat perubahan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian, auditor dapat menyusun strategi audit yang lebih tepat dan fokus pada area yang memiliki risiko tinggi. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Soekarmawi dengan NIM 3112433 yang akan melanjutkan materi tentang pemahaman entitas dan lingkungan pada A230. Langkah awal yaitu kita klik bagian A230. Lalu di sini ada 8 struktur yang harus kita isi. Pertama kita akan isi yang nomor 1, informasi umum dan aspek legalitas, kita klik. Nah, pada data ini yang sudah terisi itu bisa kita isi melihat dari panduan di
di buku ini. Lalu, jika kita sudah mengisi daftar nama dan jabatan dan nomor telepon, nanti bagian informasi mengenai pendirian perusahaan. Jika sudah terisi semua hingga akhir, maka status KKP menjadi komplit. Lalu kita ke bagian nomor 2, yaitu struktur organisasi dan tanggung jawab. Kita klik. Pada bagian ini, kita harus mengisi struktur organisasi dan uraian tanggung jawab tidak terdapat kemungkinan salah saja. Kita klik itu atau syarat KPI kita proses aktivitas bisnis utama dan kebijakan akuntansi. Klik. Pada bagian ini kita mengisi sesuai panduan yang ada seperti di buku. Lalu, jika sudah terisi semua, status KKP menjadi komplit, dan jangan lupa bagian kesimpulannya kita isi otomatis. Lalu kita balik lagi ke yang nomor 4. Nomor 4 A20.4, kita klik. Pada bagian ini kita diarahkan untuk mengisi nomor dan nama peraturan dan dampak entitas dan akun utama terkait patut atau tidak patut. Sama ini juga ada di panduan buku untuk mengisi data tersebut. Jika sudah terisi, maka kita isi bagian simpulan. Kita isi dengan pemahaman peraturan yang relevan, tidak dapat kemungkinan salah siji material, dan jika sudah, akan status KKP itu akan berubah menjadi komplit. Kita balik lagi ke titik 35. Kita klik. Ini juga sama ya, seperti pemahaman bisnis yang ada di halaman 82 untuk A230.5. Gambar dan atas menunjukkan konsep ke atas A230.5 sesuai perkelihatan yang disajikan. Kita pindahkan ke sini sampai seterusnya dan isi juga simpulannya. Setelah itu akan status berubah menjadi komplit. Balik lagi ke nomor 6, analisis kelangsungan usaha. Kita klik. Analisis ini kita isi. Ada di halaman 82 untuk mengisi kertas kerja A230.6. Analisis kelangsungan usaha dapat kelihatan perusahaan memiliki strategis bisnis yang buruk. Hal ini memberikan resiko kepada keberlangsungan usaha perusahaan. Pernyataan ini akan digunakan untuk menyebutkan kesimpulan A20.6. Jadi kesimpulan yang ada di sini kita pindahkan ke sini. Jika sudah, dan jangan lupa berikan kesimpulannya.
yang analisis kelangsungan usaha terdapat kemungkinan salah satu material, kita klik, maka status KKP-nya akan berubah menjadi komplit. Jika sudah, kita lanjut ke bagian nomor 7 tentang pemahaman penyiapan penyusutan LK. Kita klik. Nah, dan ini bisa kita lihat pada modul untuk pernyataan setiap bulannya. Pada saat dilakukan closing bulanan, staff akunting melakukan rekonsiliasi antara sudut ledger yang terdapat pada modul-modul masing-masing dengan ledger yang terdapat pada GL. Jadi, bukti review ini dituangkan dalam bentuk tanda tangan pada draft laporan keuangan. Hal ini dijadikan pertimbangan auditor dalam pengambilan keputusan pada yang ada di kertas kerja A230.7. Jadi, jika sudah mengisi kesimpulan dengan breakdown yang akan merubah status KKP pada kertas menjadi komplit. Jadi kita isi kesimpulannya dan kita masukin nama-namanya di sini dan dengan jabatannya. Lalu kita balik lagi ke atas, kita isi beri kesimpulannya, yaitu pengendalian, penyiapan, dan penyusunan akan sudah. Jika sudah kita klik, maka status KKP akan berubah menjadi komplit. Selanjutnya kita ke nomor 8 yang analisis faktor kecurangan. Kita klik. Nah, pada bagian A230.8 ini untuk menganalisis faktor kecurangan, kita lihat di modul analisis faktor kecurangan. Terdapat pernyataan mengenai transaksi di dalamnya terdeteksi kecurangan atau fraud. Jadi keterangannya ada di sini bahwa terdapat penjualan kepada pihak ketiga dengan dokumen penjualan lengkap. Tapi ketika dilakukan konfirmasi piutang usaha kepada debitur, maka debitur menyatakan penjualan persediaan tersebut merupakan konsinyasi persediaan sebesar 250 juta. Nah, ini contoh gambarnya. Pengerjaannya itu menunjukkan kertas A230.8 sesuai pernyataan di atas. Nah, setelah memberikan akun, kemudian auditor akan mengisi kesimpulan dengan drop. Setelah kita mengisi uraian yang ada di sini, jika sudah terisi, kita mengisi kesimpulan analisis faktor kecurangan. Kita klik, status KKP-nya akan berubah menjadi komplit. Saya Siti Fasya Hairunisa akan melanjutkan yang di atas ini, yang A240 inherent risk. Di sini itu digunakan untuk menilai resiko bawaan pada setiap akun laporan keuangan sebelum melihat apakah pengendalian internal perusahaan sudah baik atau belum. Jadi, auditor menilai resiko yang memang melekat pada suatu akun karena sifat atau karakteristiknya. Di sini ada di bawah. Di sini ada laporan keuangannya. Ini tuh data-datanya dari yang awal, jadi kita cuma mengisi ininya. Ini ada di buku paket. Misalnya piutang usahanya itu merupakan transaksi yang sering terjadi, jadi kita isi ya. Selanjutnya pajak dibayar di mukanya itu salah saja yang dikoreksi pada periode lalu jika ada ya. Sampai semuanya itu diisi. Selanjutnya setelah mengisi laporan keuangan, kita mengisi financial statement level. Ini tuh financial statement level itu faktor penyebab yang menjadi pertimbangan, faktor kecurangan yang teridentifikasi, faktor pengendalian internal yang kurang memadai, faktor perubahan lingkungan bisnis yang signifikan, faktor adanya override management.
Ini hasilnya H atau Hikes. Respon auditornya melakukan pemahaman pengendalian dan prosedur substantif maksimum. Selanjutnya, faktor-faktor yang menjadi di sini selanjutnya ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan identifikasi dan penilaian risiko. Di sini ada pemahaman atas peraturan yang relevan, akun terdampaknya itu utang pajak, utang lain jangka panjang. Selanjutnya, tren industri sejenis, akun terdampaknya itu penjualan barang dagangan. Selanjutnya, kondisi perekonomian nasional, akun terdampaknya itu persediaan. Di sini ada perkembangan teknologi, akun terdampaknya itu penjualan barang dagangan. Selanjutnya, siklus alam, akun terdampaknya itu persediaan. Dan yang terakhir, kecurangan aspek tekanan, akun terdampaknya itu kas dan setara kas, persediaan, utang pajak, penjualan barang dagangan. Setelah semuanya diisi, kita mengisi kesimpulan. Kesimpulannya, analisis inherent risk telah dilakukan, jadi status KKP-nya komplit. Ini tuh tujuannya untuk mengetahui akun yang memiliki resiko tinggi, menentukan akun yang perlu mendapat perhatian lebih saat diaudit, menjadi dasar penyusunan risk of material statement pada A260, membantu auditor menyusun prosedur audit yang tepat. Sudah, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, saya Dewi akan melanjutkan A250, Control Risk. Pertama itu ada A250.1, pengendalian internal tingkat entitas. Jadi, cara pengerjaannya itu, baca setiap pertanyaan pada 5 komponen pengendalian internal. Pertama itu ada lingkungan pengendalian, kedua penilaian risiko, ketiga aktivitas pengendalian, keempat informasi dan komunikasi, kelima pemantauan. Jadi isi kolom penjelasan berdasarkan hasil wawancara, observasi atau dokumen perusahaan. Tentukan kesimpulannya untuk setiap komponen dengan memilih memadai atau tidak memadai. Setelah semua selesai, buka A250 untuk melihat ringkasan hasil dan buat kesimpulan akhir apakah control risk atau pengendalian internal tingkat entitas memadai atau tidak. Tujuan pada bagian A250.1 itu menilai apakah pengendalian internal perusahaan sudah berjalan dengan baik sehingga auditor dapat menentukan tingkat kontrol risiko pengendalian. Manfaatnya, hasil penilaian ini menjadi dasar auditor dalam merencanakan prosedur audit selanjutnya dan menentukan apakah pengendalian internal perusahaan dapat diandalkan. Selanjutnya itu ada A250.2, uraian siklus penjualan piutang usaha dan penerimaan kas. Cara pengerjaannya mengisi aktivitas pengendalian, risiko, tujuan pengendalian, dokumen pendukung, lalu menilai apakah pengendalian efektif atau tidak, kemudian membuat simpulan. Tujuan pada bagian ini menilai apakah pengendalian pada siklus penjualan, piutang, dan penerimaan kas sudah memadai. Manfaatnya menjadi dasar auditor dalam menentukan efektivitas pengendalian dan prosedur audit selanjutnya. Baik, berikutnya ada A250.3, uraian siklus pembelian, persediaan, hutang, dan pengeluaran. Cara pengerjaannya itu mengisi aktivitas pengendalian pada proses pembelian, mengidentifikasi risiko, mengisi dokumen pendukung, lalu menilai apakah pengendalian memadai atau tidak memadai. Bisa lihat di sini. Tujuannya pada bagian ini menilai apakah pengendalian pada siklus
pembelian, persediaan, utang, dan pengeluaran kas telah berjalan dengan baik. Manfaatnya itu menjadi dasar auditor untuk menilai efektivitas pengendalian dan menentukan prosedur audit selanjutnya. Berikutnya A250.4 siklus pembelian, persediaan, hutang, dan pengeluaran. Cara pengerjaannya mengisi aktivitas, pengendalian pada proses pembelian, lalu mengidentifikasi risiko, mengisi dokumen pendukung, lalu menilai apakah pengendalian memadai atau tidak memadai. Di bagian sini, tujuan pada bagian ini menilai apakah pengendalian pada siklus pembelian, persediaan, hutang, dan pengeluaran kas telah berjalan dengan baik. Manfaatnya menjadi dasar auditor untuk menilai efektivitas pengendalian dan menentukan prosedur audit selanjutnya. Selanjutnya nama saya Nur Syifa, saya akan menjelaskan A260 yaitu komunikasi dengan TCWG dan SPI. Kertas kerja audit ini terdapat identitas penugasan audit seperti nama KAP, partner audit, nama klien, periode laporan keuangan yang diaudit, indeks kertas kerja yaitu A260 serta standar audit yang menjadi dasar pelaksanaan prosedur ini. SA yang digunakan dalam A260 ini antara lain yang pertama SA240 mengenai tanggung jawab auditor terkait kecurangan. Yang kedua SA260 mengenai komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ketiga SA265 mengenai komunikasi kelemahan pengendalian internal, dan yang terakhir SA610 yaitu mengenai penggunaan pekerjaan auditor internal. Selanjutnya ada identifikasi para pihak oleh tim perikatan, yang pada bagian identifikasi ini auditor memastikan apakah perusahaan memiliki TCWG dan SPI, Satuan Pengawasan Internal. Pada PTVB keduanya ada, sehingga auditor dapat melakukan komunikasi dengan kedua pihak tersebut selama proses audit. Nah, yang pertama ini yang A, apakah klien memiliki TCWG? Jawabannya itu ya, kita bisa lihat, kita bisa klik ininya. Nah, halaman ini merupakan checklist untuk memastikan auditor telah melakukan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab dan tata kelola perusahaan atau TCWG. Kita tinggal checklist aja, isi ya tidak ini sesuai dengan opini kalian. Komunikasi ini penting agar pihak tata kelola mengetahui bagaimana proses audit dilakukan serta bagaimana temuan penting yang dapat diperoleh. Kemudian yang B ini, poin yang B ini menjelaskan auditor menyampaikan rencana audit, ruang lingkup audit, tingkat materialis, resiko audit, serta pendekatan audit yang akan digunakan. Dan bagian C ini menjelaskan auditor juga memperoleh informasi dari TCWG mengenai struktur tata kelola perusahaan, tujuan perusahaan, area yang beresiko, sistem pengendalian internal, serta kemungkinan adanya fraud. Dan poin yang ketiga ini itu menjelaskan selama audit berlangsung, audit akan mengomunikasikan temuan-temuan signifikan, kelemahan pengendalian internal, dugaan kecurangan apabila ada, serta hal-hal penting yang perlu diketahui oleh pihak tata kelola. Setelah kita menceklis semuanya,
Lalu kita memilih simpulan. Setelah mengisi simpulan, status KKP akan berubah menjadi komplit. Kesimpulan dari A260 yang pertama ini, itu tujuan utama kertas kerja A260 adalah memastikan komunikasi antara auditor dengan pihak tata kelola berjalan secara memadai, sehingga proses audit menjadi lebih transparan dan sesuai dengan standar audit. Selanjutnya, untuk A260 yang kedua, apakah klien memiliki SPI? Ya, kita langsung klik saja lihat. Nah, halaman ini itu digunakan untuk menentukan apakah auditor eksternal dapat menggunakan hasil pekerjaan auditor internal sebagai bagian dari bukti audit. Auditor tidak langsung bisa mempercayai auditor internal. Auditor harus menilai terlebih dahulu beberapa aspek. Yang pertama, objektivitas auditor internal. Yang kedua, kompetensi auditor internal. Ketiga, kualitas pelaksanaan pekerjaannya, dan komunikasi antara auditor eksternal dan internal. Nah, ini kita checklist isi ya semua. Setelah itu kita membuat kesimpulan sehingga status KKP ini akan berubah menjadi komplit. Kesimpulan dari A260 yang kedua ini itu, jika seluruh aspek tersebut dinilai memadai, maka auditor eksternal dapat memanfaatkan bagian hasil kerja auditor internal sehingga proses audit menjadi lebih efektif, namun tanggung jawab atas opini audit tetap berada pada auditor eksternal. Kenapa checklist ini isinya ya? Karena kondisi perusahaan memenuhi kinerja penggunaan auditor internal, sehingga auditor menilai fungsi audit internal cukup independen, kompeten, dan hasil pekerjaannya dapat dipertimbangkan. Jadi kesimpulan dari A260 ini, KKP A260 berfungsi sebagai dokumentasi bahwa auditor telah berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan auditor internal sesuai standar audit. Melalui komunikasi tersebut, auditor memperoleh informasi penting, menyampaikan rencana audit, serta melaporkan temuan signifikan, sehingga kualitas audit dapat terjaga. Selanjutnya, saya Dwi Adisania akan melanjutkan menjelaskan materi A.270. Di sini yang pertama ada laporan keuangan. Yang putih ini udah terisi otomatis dari kertas kerja. Nah, yang hijau ini saya mengikuti panduan dari buku Atlas. Selanjutnya di sini ada hasil auditnya. Ada faktor penyebab yang menjadi pertimbangan setelah mempertimbangkan pengendalian internal klien pada A.250. Yang pertama ada faktor kecurangan yang teridentifikasi pada A.230.8. Yang kedua, faktor pengendalian internal yang kurang memadai pada A.230. Yang ketiga, ada faktor perubahan lingkungan bisnis yang signifikan pada A.230 juga. Yang keempat, ada faktor adanya override management pada A.230.7. Di sini hasilnya ROMM-nya ini high, terus respon auditor ini lakukan prosedur subtraktif. Nah, di sini ada simpulannya, diisi penyelesaian penentuan ROMM dilakukan dengan sampai komplit. Selanjutnya ada A.280, ada 10 auditor harus memutakhirkan dan mengubah strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit jika diperlukan selama pelaksanaan audit. Di sini ada karakteristik peringkatannya. Perusahaan merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam kegiatan produksi dan penjualan barang.
Audit dilakukan atas laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2019 sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Area utama yang menjadi perhatian meliputi persediaan, aset tetap, harga pokok produksi, dan pendapatan. Selanjutnya ada tujuan pelaporan saat audit dan sifat komunikasi. Tujuan audit adalah memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. Audit dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati dengan manajemen selama proses audit. Auditor akan berkomunikasi dengan manajemen mengenai temuan audit, kelemahan pengendalian internal, serta penyesuaian yang diperlukan. Yang selanjutnya ada faktor signifikan, aktivitas, perikatan awal dan pengetahuan yang diperoleh dan perikatan lain. Auditor memperoleh pemahaman mengenai proses produksi, sistem pengendalian internal, metode penelitian persediaan, serta siklus pembelian dan penjualan. Informasi dari audit periode sebelumnya digunakan untuk mengidentifikasi perubahan resiko dan menentukan fokus audit. Selanjutnya ada sifat, saat, dan luas sumber daya. Tim audit terdiri dari partner, supervisor, dan staf auditor. Sumber daya difokuskan pada area yang memiliki resiko tinggi seperti persediaan, biaya produksi, aset tetap, dan pengakuan pendapatan. Audit dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Selanjutnya ada perencanaan audit. Yang pertama ada sifat, saat, dan luas prosedur risk assessment. Auditor melakukan wawancara dengan manajemen, observasi proses produksi, penelaahan dokumen, analisis laporan keuangan, serta evaluasi sistem pengendalian internal untuk mengidentifikasi risiko salah saji material. Yang terakhir ada sifat, saat, dan luas lanjutan. Auditor melakukan pengujian substantif terhadap akun-akun yang material seperti kas, piutang usaha, persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, aset tetap, utang usaha, beban produksi, harga pokok penjualan, dan pendapatan. Sekian, terima kasih.